Kalau boleh tahu pendidikan terakhir kamu tuh apa sih? Terakhir itu aku kuliah tapi nggak sampai cuman sampai proposal penelitian stop. Kamu asalnya dari mana? Seberang pulau Sulawesi Selatan. Loy ngasan salah aku jalo aku asti ke merekomen. Mana lo ke Taiwan bisa gabung LPK Hongyan. Mabalin DTM pokoknya merasa berapa ngasan tuh DTM main. Solana staffnya berapa ngasan pokoknya menyaman DTM. Itu Wacesa udah bisa ya? Udah bisa. Ya, pasti udah bisa lah. Wah, lihai nih guys. Ini aku baru ketemu narasumber pertama nih ya. Yang menurut aku lihat karakter kamu smart ya kan. Terus kamu tuh juga pinter. Smart pinter sama ya. Hai guys, balik lagi ke podcast Cece, podcast ngoceh, ngobrol yuk sama Cece. Hari ini aku datangkan satu narasumber ya. Ini kelihatannya masih muda ya. Kalau boleh tahu usia berapa? 30 tahun. 30 tahun tapi masih kelihatan sangat muda. Kamu asalnya dari mana? Seberang pulau Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Di mananya? Makassar, tapi aku tinggal dan kerjanya tuh di Sidendring Rapang. Itu di mana? Itu kalau dari Makassar naik mobil kurang lebih 4 jam dari kota Makassar. Kayaknya dari daerah kamu ya, daerah Sulawesi Selatan kayaknya jarang ya ada teman-teman yang berangkat gak sih? Atau nggak bisa dibilang mungkin di Hongyan tuh sangat cukup jarang gitu. Aku nanya satu-satu setiap ada yang bisa ngajak ngobrol, aku tanya kamu dari mana? Belum ada satupun yang aku dapat dari Sulawesi Selatan. Iya kan? Ada sih tapi dari NTT, maksudnya yang jauh juga tapi dari NTT, dari Sulawesi kayaknya belum ada. Iya, soalnya aku juga baru pertama kali denger ini. Kalau boleh tahu kamu bisa tahu LPK Hongyan itu dari mana? TikTok. Dari TikTok? Iya. Sebenarnya kenapa bisa ketemu Ko Faisal? Pertama karena emang tertarik sama Mandarin. Awalnya tuh kayak mau apply visa au pair, cuman karena kendala bahasa sama ekonomi juga jadi ambil jalan pintas aja ke PT gitu. Selain kerja gitu. Tapi kamu sendiri pribadi suka belajar ya? Emang suka. bener. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir kamu tuh apa sih? Terakhir itu aku kuliah tapi nggak sampai cuman sampai proposal penelitian stop karena ada something wrong di Dikti. Tempat kuliah aku di Makassar. Aku males bolak-balik untuk ngurus karena kerja juga. Pikiran singkat, ya udahlah ngapain juga kuliah, udah kerja, udah enak. Ternyata in this ekonomi kita butuh salary yang good gitu. Sayang banget itu bisa dibilang, kamu bilang kan tinggal terakhir ya proposal dan bener, iya sih. Sekarang kenapa nggak dilanjutin gitu loh? Nyesel banget sih sebenarnya. Nah, tapi kamu ke depannya nih kalau misalnya ada kesempatan gitu ya untuk masuk lewat jalur pendidikan, mau banget. Itu mau aku memang seneng belajar sih sebenarnya. Iya, aku lihat kamu juga smart, terus kamu juga cepet tangkap ya, dan bahasa kamu juga Inggris, kamu bisa Inggris ya? Sedikit yang familiar aja sih. Tapi kamu semenjak ikut pelatihan ini gimana pandangan kamu? So far bagus, baik banget sih, nggak ada something yang gimana-gimana, bagus banget. Enak lah pokoknya. Mulai dari pengelolaannya, staffnya, teman-teman, semuanya baik banget. Good ya. Kamu berapa lama di LPK? Aku datang dari tanggal 25 bulan lalu. Udah 2 minggu pas kayaknya hari ini. 2 minggu pas ya. Itu Wacesa udah bisa ya? Udah bisa. Ya, pasti udah bisa lah. Wah, lihai nih guys. Ini aku baru ketemu narasumber pertama nih ya. Yang menurut aku lihat karakter kamu smart ya kan. Terus kamu tuh juga pinter. Smart pinter sama ya. Dulu sebelum kamu memutuskan untuk berangkat, apa aja sih kesibukan kamu? By the way, aku sebelumnya kerja di hotel, tapi hotelnya di kabupaten gitu. Gitu aja monoton. Pergi kerja, pulang tidur, atau belajar sendiri di rumah. Kan sekarang belajar by sosmed itu gampang banget. Aku belajarnya kayak Mandarin. Kenapa tertarik banget? Karena pertama dapat ini Duolingo, aplikasi Duolingo. Ternyata bagus banget ya Mandarin, kayak tertarik. Apalagi sekarang ini Mandarin tuh butuh banget. Iya, betul. Dunia kerja, sosial tuh butuh banget. Jadi itu makin memicu kamu lagi nih. Kayaknya gue harus makin semangat lagi belajar bahasanya. Betul. Kita nggak boleh kalah ya. Iya, bahkan aku bilang someday kalau aku nikah, anakku pokoknya harus 2 bahasa ini, Inggris dan Mandarin. Pokoknya itu 2 dulu aja. Betul banget. Pas kamu nentuin mau ke Taiwan ini, kira-kira apa pandangan dari keluarga kamu? Awalnya sih mereka ragu ya, karena ini PT-nya bener nggak sih? Aman nggak sih? Kalau sepandangan aku aman sih, karena Ko Faisal pertama karena dia banyak seliweran terkenal lah di sosial media, dan ada satu podcast di Densu. Aku lihat ada Ko Faisal. Nggak mungkin sih ini nggak aman, orangnya aja terpampang di podcast orang besar Densu gitu ya. Aman lah insya Allah. Akhirnya orang tua bilang ya udahlah, kalau itu pilihan kamu nggak apa-apa, ya kita doakan saja yang terbaik. Jadi orang tua support ya? Iya, support. Setelah kamu nih udah ngedapetin, kamu udah ngumpul uang, selanjutnya apa sih goals kamu ini? Beli rumah sih buat keluarga. Rumah kami kan pas-pasan banget. Setelah itu bikin usaha. Aku kan ini suka menjual kayak kuliner gitu. Kamu juga suka jualan? Iya, sebelumnya aku pernah punya booth usaha kecil-kecil gitu, jual makanan, minuman gitu. Terus kenapa nggak dilanjutin lagi?
ini karena udah sepi di tempat itu kayak tempat kulineran anak muda lah. Tapi makin kesini mungkin peminat para pengunjung tuh udah menurun. Aku nggak bisa cover untuk bayar employee aku, jadi udah stop dulu. Itu cuma berjalan 3 tahun. 3 tahun sih bisa dibilang udah lumayan Iya, sih. betul. Tapi kamu berencana nanti di Taiwan mau ambil berapa kontrak? Tergantung situasi dan kondisi, Ceng. Kalau misal nyaman, terus belum merasa cukup, ya mungkin lanjut. Sambil nyari jodoh juga nih ya. Jadi pulang-pulang dapat hasil manik sama dapat jodoh, ya kan? 1 kali mendayung 20 terlampaui. Sebelum kamu bertekad untuk ke Taiwan itu, kamu udah sempat riset-riset belum? Kayak di Taiwan tuh gimana sih jaga akong, jaga ama? Sebelum searching, konten-konten itu malah muncul sendiri, Ces. Setelah itu tertarik untuk nonton dan lihat, oh ya seperti ini. Beda kondisi, beda cara sikapinnya gitu. Yang demensia, yang stroke. Kamu udah tahu ya? Iya, Udah karena tahu. udah banyak banget konten kreator untuk PRT-PRT gitu yang jaga-jaga gitu. Apa pesan kamu untuk perempuan muda yang takut keluar dari zona nyaman? Berani aja sih. Tapi pertama pikirkan matang-matang. Kalau udah dipikirkan matang-matang, berani kayak aku sebenarnya udah di zona nyaman banget, tapi harus berani karena kalau kamu merasa stuck, merasa gitu-gitu aja, masih sering mengeluh, coba deh hal yang baru yang menurut kamu bisa membuat kamu berubah lebih baik. Tapi harus dipikirkan secara matang-matang. Jangan cuma berani aja. Jadi intinya harus berani ambil resiko. Berani, tapi dipikirkan secara matang-matang dan harus komit. Yang paling penting komitmen. Say, kamu kan dari Sulawesi Selatan, bisa nggak pakai bahasa daerah kamu sapa teman-teman yang ada di sana? Halo, ngasan salaku jolo, aku asti kemerekomi. Mana lo ke Taiwan bisa gabung LPK Hongyan. Mabarlen DT pokoknya merasa merapak ngasan tuh DT mai. Solana staffnya merapak ngasan pokoknya menyaman nih DT. Kalau semangat ngasan komik. Thank you, makasih. Terima kasih, Ce.